lebahnya masih jauh di atas. Ini sih belum kelihatan keluar-keluar sarang, dia masih anteng. Bagaimana? Saya sudah keren, sudah seperti astronot. Biar aman. Bapak ketawa-ketawa aja nih Pak Tambu. Dongeng ketangguhan para pemanen madu tradisional selalu menjadi cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Namun untuk menyaksikan proses ini dari jarak dekat, persiapan pun harus matang. Seluruh perlindungan harus melekat di tubuh untuk menghindari lebah masuk dan menyengat kulit. Nah jadi sarangnya itu ada di dahan-dahannya begini. Jadi kalau ini pohon, ini dahan, dia ada di sini-sini. Menggelantung. Pohon sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara hukum, baik undang-undang pemerintah maupun hukum adat. Hal ini agar kelestarian pohon tempat bersarangnya kelompok lebah penghasil madu dapat tetap terjaga. Artinya, salah satu sumber penghasilan masyarakat desa pun tetap lestari. Pohon sialang adalah jenis pohon besar dengan garis tengah yang bisa mencapai lebih dari 100 cm dan tingginya bisa mencapai 25 hingga 50 meter. Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjak sama Bang Pendi untuk naik ke atas, sampai ke atas itu paku-paku semua. Itu sama sekali nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi itu nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Nah kebayang dong, misalnya gini. Kan ini sarang. Bang Pendinya harus jalan ke sini dulu, motong yang ini. Nah, sementara baru nyampe sini ini udah semuanya udah pada keluar. Apis dorsata populer dengan beberapa julukan seperti lebah raksasa, lebah hutan, tawon gung, atau oden adalah lebah madu yang hidup secara liar di dalam hutan. Lebah madu ini sulit dibudidayakan karena sifatnya yang galak dan agresif. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan pohon. Satu pohon sialang bisa berisi 30 hingga 100 koloni sarang. Setiap sarang bisa berisi sekitar 10 kg madu alami. Yang ini, yang satu ini aja. Berapa kilo? Mama, ini ada kali 3 kilo, 4 kiloan ini. Ini ada hampir 4 kilo nih. Berat. Ini madunya semua disaring di sini. Ya, taruh situ aja, nanti dia makan. Baru kita iris. Nah, yang ini kan. Kayak jeruk nipis. Motongnya ada caranya. Kalau misalnya caranya salah, airnya nggak keluar Nggak semua. keluar, ini kan nggak keluar nih. Kalau ini Yang caranya satu ini salah, madunya nggak keluar semua. Kalau ini kan. Sekilas sarang lebah tampak menggantung dan rentan terhadap kerusakan. Namun faktanya, sarang lebah memiliki kekuatan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sarang itu untuk menahan beratus-ratus lebah, sekaligus puluhan kilogram madu di dalam sarangnya. Artinya, sistem perakatan yang digunakan untuk menggantungkan sarang di tempat-tempat yang tinggi pun memiliki tingkat kekokohan yang sempurna. Lebah pekerja ini usianya hanya 3 minggu. Dari dia lahir, dia cari makan, bangun sarang, kasih makan bayi-bayi, sampai akhirnya mati. Nah, ukurannya sendiri, lebah pekerja ini lebih kecil daripada ratu lebah. Oh, lihat nih. Dia berusaha nuncep-nuncepin. Ini kalau saya nggak pakai sarung tangan, selesai. Satu koloni lebah terdapat 3 kasta yang dipimpin oleh ratu lebah dengan ribuan ekor lebah pekerja dan lebah jantan yang membangun sarang bersama-sama. Masing-masing kasta mengerjakan tugasnya sendiri dalam sebuah koloni besar. Sesuai dengan namanya, seekor lebah pekerja memiliki tugas membersihkan sarang agar dapat digunakan kembali. Sementara ketika dewasa, lebah pekerja memiliki pekerjaan yang jauh lebih berat,
Salah satunya ia ditugaskan mencari dan mengumpulkan nektar, tepung sari, serta royal jelly. Sepanjang hari, lebah bekerja pulang pergi dari tempat yang banyak sumber makanan ke sarangnya. Bahkan ketika di saat musim bunga telah selesai, seekor lebah pekerja terbang ke tempat yang sangat jauh untuk mendapatkan sumber nektar. Ini larvanya. Bukan larva ratu ya, ini larva biasa nih. Ini gede loh. Saya nggak pernah lihat larva lebah bekerja atau lebah biasa yang bukan ratu sebesar ini. Madu hutan disebut juga madu multiflora karena terbuat dari bermacam-macam bunga tanaman yang berlainan. Umumnya madu hutan berwarna coklat kehitaman karena banyak mengandung mineral, enzim, dan berbagai zat bermanfaat lainnya yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan jenis madu lain yang warnanya lebih terang. Untuk menghasilkan 1 kg madu dibutuhkan sedikitnya 1.100 ekor lebah. Lebah-lebah tersebut harus mendapatkan nektar dari sedikitnya 4 juta bunga. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat lain setelah selesai ngambil madu, nah ini sarangnya yang sudah kosong begini udah dibuang gitu aja, nggak ada pemanfaatannya. Tapi kalau misalnya di sini di Sungai Pagar yang udah kosong nih sarang-sarang begini, ini dibikin lagi jadi lilin. Lilinnya bisa untuk lilin aromaterapi, bisa juga untuk jadi malam di kain batik. Prosesnya seperti apa? Nah ini dimasak dulu. Untuk dapat menghasilkan lilin, lebah pekerja yang bertugas terlebih dahulu meminum madu dan memakan tepung sari sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka bergantungan dan saling berpegangan. Setelah itu dari kelenjar lilin keluarlah lilin yang berada di bagian bawah abdomen. Lilin yang dikeluarkan dalam keadaan cair kemudian akan mengental dalam kepingan kecil. Lilin lebah merupakan lilin yang kompleks, dibentuk dari campuran beberapa komponen meliputi hidrokarbon, monoester, diester, triester, dan berbagai unsur kimia lainnya. Ahli biokimia menemukan lilin dengan lapisan tipis dari unsur lemak yang menutupi daun tanaman atau sama dengan lapisan yang ditemukan pada permukaan serangga atau kulit hewan. Sejak zaman kuno di dataran tinggi Skotlandia, luka dan eksim diobati dengan bantuan salep yang terbuat dari lilin lebah dengan campuran bahan lainnya, yaitu minyak ikan dan getah pinus. Sementara dokter Cina kuno pada sekitar 200 sampai 300 Masehi merekomendasikan pasien mereka untuk menggunakan lilin lebah untuk mengatasi berbagai penyakit kulit. Daerah kulit yang mengalami masalah dibungkus dengan perban dan kemudian direndam ke dalam lilin lebah yang telah dicairkan. Mau tahu apa ini? Nah, ini adalah cara paling sederhana untuk bikin lilin. Ini alatnya. Kayak gini cara bikinnya. Begitu dicelup angkat, nanti sampai akhirnya jadi besar seperti ini. Lilin dari sarang lebah ini bisa dikatakan lilin organik karena tidak mengeluarkan asap hitam, aman bagi penderita asma, ramah lingkungan, serta lebih tahan lama jika dibakar bila dibandingkan dengan lilin berbahan sintetik. Nah, untuk jadi proses seperti ini masih panjang kan? Dari awal prosesnya diambil, sarang lebahnya dimasak. Nah, celup seperti ini sampai akhirnya dapat ukuran begini. Nah, ini bedanya dengan lilin biasa, ini lebih elastis. Lihat nih. Gak patah. Dan kalau misalnya dibakar, aromanya itu untuk aromaterapi. Emang agak asam ya, Pak ya? Iya. Ini nggak pakai pewarna loh, memang warnanya dia kuning-kuning begini. Nah, bagus ya kalau misalnya dibandingin lilin biasa, bukan sebagai alat penerangan aja, tapi juga ada manfaatnya sebagai aromaterapi.
Indonesia tak hanya kaya akan keindahan alam, namun juga ragam kuliner di hampir setiap daerah. Dari yang unik rasanya sampai yang berbahan baku ekstrim. Ini sebenarnya cara masaknya bukan seperti ini, tapi saya iseng aja nih. Gak kebayang kan kalau misalnya cara masak larvanya kayak yang saya lakuin, dicabutin satu-satu, bisa-bisa masaknya minggu depan. Ini bentuknya seperti ulat sagu, tapi ini versi lebih kecil dan gak ada kepala. Baunya manis. Makan, kameramen saya bilang mama. Rasa madu ada, cuman ada agak-agak asemnya sedikit. Dibilang enak, kayaknya lebih enak di rendang. Sabar, ini mau dibikin prosesnya. Mungkin bagi sebagian orang, larva lebah atau anak lebah tampak menjijikan. Namun bagi warga Sungai Pagar Riau, larva lebah adalah bahan baku pengganti daging dalam masakan rendang. Bagi mereka, di samping enak, ternyata rendang anak lebah juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Di antaranya mengatasi alergi terhadap antibiotik, mengatasi demam, diare pada anak, serta meningkatkan stamina. Dan ini yang akan kita masak. Lihat yang di samping situ, udah ada sambal hijau atasnya. Sepertinya enak. Ini hal yang luar biasa, saya baru sadarin barusan. Jadi kalau misalnya dilihat deket, ini yang larva yang masih kecil-kecil banget, yang masih halus, itu adanya di center, di tengah. Jadi sama gitu, maksudnya caranya menaruh larva sama caranya membangun sarang tuh hampir sama. Justru sama persis. Jadi yang sudah mulai besar-besar itu ada di pinggir. Yang bayi-bayi banget kecil itu adanya di tengah. Kalau misalnya lihat lebih detail lagi, nah, larva, terus ada bipolennya, lalu larva, lalu ada bipolennya. Jadi ini buat make sure kalau misalnya anak-anaknya ini nggak kekurangan makanan. Jadi memang urutannya keren nih. Ini desainernya luar biasa nih. Polen sendiri adalah tepung sari bunga. Di dalam sarang lebah, tepung sari ditempatkan di dalam sel penyimpanan dekat dengan larva lebah, sehingga mudah tersedia sewaktu memberi makan larva. Larva inilah yang menghabiskan sebagian besar persediaan tepung sari. Kandungan tepung sari ini memberikan nutrisi yang diperlukan untuk membentuk otot dan daging dalam badan lebah. Ini beneran loh, ini direbus begini aja nih. Jadi setelah atasnya dikasih bawang, cabe, bumbu-bumbunya cuma itu aja ya Bu ya, bawang merah, cabe, serai, itu aja terus langsung direbus. Oh jahe terus langsung direbus. Dan itu larvanya udah keluar ya? Iya. Tahu ya? Ini baru sedikit aja masuk ke wajan, itu larvanya udah pada keluar ya? Iya. Tapi sarang dia pun nanti sama-sama ikut dimakan juga. Udah lepaskan ini ya. Ini mau ditutup Proses dulu. memasaknya hanya membutuhkan bumbu sederhana dan memanaskan sarang agar mencair dan tidak tercampur dengan larva. Nah ini juga proses pemisahan dari lilin di sarangnya itu. Jadi itu pada keluar-keluar, jadi nanti bersih, nggak pakai lilinnya lagi ya. Tapi pemisahan lilinnya unik, kenapa campur sama cabai sama bawang, udah campur bumbu. Teksturnya lembek. Rasanya mirip rendang daging, beneran. Ini rasanya mirip rendang daging, tapi ada satu nih yang lucu kalau dimakan di mulut saya. Jadi kan tadi dimasak beserta lilin-lilin ya. Jadi ini sekarang rasanya di langit-langit itu kayak makan gazebo atau sandung lamur, lemak, ya itu nempel. Lilinnya nempel. Emang begini? Itu esensinya makan rendang lebah dari sini. Pokoknya kalau teman-teman berkesempatan traveling dan mampir ke Sungai Pagar harus nyobain nih salah satu kuliner ekstrimnya, rendang anak lebah.